Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Maulana dengan NIM 4241914 dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Teti Rizky Umami, M. Hafiz Rizky Arsalan, Mustafa, Mar'i Nur Ahror, Abdul Aziz, Arya Dwi Kusuma, Nur Rofiq, M. Reza Salsabila Azhar, dan saya sendiri Alfa Maulana. Kami di sini akan menjelaskan tutorial cara membuat database MySQL SAM menggunakan CMD untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman selain server. Dan untuk presentasi pertama saya serahkan kepada Mbak Teti Rizky Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan cara membuat database dengan menggunakan MySQL di CMD. Baik, pertama kita buka aplikasi SAM, lalu pada kolom MySQL kita klik Start dan MySQL akan bekerja. Kemudian kita keluar atau diperkecil. Kemudian buka program dan ketikkan CMD, lalu klik. Setelah itu kita ketik cd titik-titik sebanyak 2 kali, lalu cd SAM, lalu cd MySQL, lalu cd bin, kemudian MySQL strip urut, klik enter, maka tampilan akan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hafiz. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Teti. Nah, di situ kan muncul pesan welcome to MariaDB monitor, yang artinya kita terhubung dengan MySQL yang ada di SAM. Nah, itu. Di situ kenapa tabelnya MariaDB bukan MySQL? Karena SAM yang saya install di sini support MariaDB atau server site-nya MariaDB. Jadi tampilannya MariaDB bukan MySQL. Oke, pertama kita ketikkan show database, dan di sini kita menampilkan database yang kita buat pada SAM yang di MySQL. Di situ ada database admin, ada database login, ada database mahasiswa dan yang lainnya. Oke, sekarang kita ketikkan kode untuk membuat database yang baru. To create database, dapat kita beri nama db siswa titik koma, lalu enter, maka query oke. Arrow affected artinya kita sudah membuat database baru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mustafa. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Pertama-tama kita mengetik user siswa dibarengi dengan titik koma. Setelah itu kita kemudian mengetik create table siswa, lalu enter. Kemudian muncul tulis ketik integer not null, kemudian nama siswa, for card not null, enter. Selanjutnya kelas, selanjutnya alamat, tutup kurung 0 0 dan enter. Kita ketik lagi primary key dalam kurung NISN, tutup kurung enter. Lalu yang terakhir tutup query of operator 0.38 set, berarti itu tandanya sukses. Ini adalah tabelnya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mustafa. Selanjutnya, untuk melihat hasil, kita ketik show tables, maka tabel akan muncul. Lalu kita ketikkan kode des siswa. Itu untuk melihat struktur tabel siswa. Setelah kita membuat tabel siswa, selanjutnya kita ketik select kali from siswa lalu klik enter. Dan masih kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ajis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ahror. Sekarang kita masukkan data dengan mengetik insert into lalu buka kurung NISN, nama siswa, kelas, alamat, dan tutup kurung. Kemudian enter values, buka kurung 1, tanda petik Budi, tanda petik 6, tanda petik Gresik, dan tutup kurung. Tapi itu hanya sebagai contoh ya. Lalu titik koma, enter. Nah, muncul tabel yang sudah kita masukkan tadi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ajis. Itu adalah cara pertama untuk memasukkan data ke tabel siswa. Cara keduanya adalah dengan mengetikkan insert into siswa values. Tidak perlu memasukkan NISN, nama siswa, kelas, dan alamat. Untuk cara pertama digunakan bila kita tidak memasukkan data tidak sesuai dengan urutan values yang ada di tabel. Sebagai contoh, buka kurung angka 2 tanda petik tindak tanda petik 5 tanda petik Sedayu Gresik tanda petik tutup kurung lalu enter. Maka data baru yang sudah kita masukkan akan tampil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafiq. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arya. Selanjutnya kita coba untuk mengubah data atau mengupdate data pada tabel siswa dengan mengetik update siswa set, lalu yang akan kita ubah contohnya nama atau alamat. Untuk NISN tidak dapat kita ubah. Kita di sini bisa mengubah salah satu atau semuanya. Di sini saya akan mengubah semuanya. Kita ubah menjadi Desi. Kelas 6, alamatnya Gresik. Where NISN sama dengan 6. Jangan lupa akhir kata pakai titik koma. Lalu klik enter, lalu klik select untuk menampilkannya. Dan sudah terubah dari Dinda menjadi Desi beserta kelas dan alamatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rafiq. Selanjutnya kita coba akan menghapus data yang ada di tabel siswa. Kodenya delete from siswa lalu
where NISN kita akan menghapus yang desi. Jika NISN sama dengan 2 titik koma lalu enter lalu kita tampilkan, maka akan tampil hanya satu data siswa, yaitu Budi. Lalu di sini ada kode lain yaitu drop table siswa. Itu untuk menghapus tabelnya, lalu titik koma dan enter. Dan kita coba show table lalu enter. Maka tabelnya akan kosong. Lalu yang kedua, kita akan drop database DB siswa titik koma enter, dan database siswa akan terhapus. Dan coba kita show. Maka akan menampilkan data yang kita buat sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan langsung saja komentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.